Awal majalah Tempo edisi 15
di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Iya, jalan politik Pak Jokowi, ya, kita lihat tadi penyampaian dari jurnalis Tempo, ya, di acara putar balik, ya, tentu dari istana, ya, Jokowi ke istana naik mobil SMK hingga sampai gorong-gorong, dibahas tadi oleh cuplikan video sebelumnya dan sangat luar biasa, ya. Tapi saya nggak terlalu jauh lah untuk ke sana, ya. Saya tidak perlu sampaikan ulang apa yang sudah disampaikan. Ini saya coba melihat bagaimana penilaian teman-teman kita. Menurut saya, Pak Jokowi adalah satu, perusak demokrasi di Indonesia, dua, hancurnya institusi KPK, rusaknya perekonomian Indonesia. Jadi Jokowi pantas diberikan gelar Bapak Nepotisme Indonesia. SMK keluar tahun 2013, sekarang entah kemana rimbanya. Finvest baru dibentuk 2017, tapi sudah berani diekspor besar ke sini. Kelihatan banget kontrasnya, ya. Bagus banget nih. Runut dan tidak menutupi kalau dulu Tempo cinta Jokowi, salut. Masih ingat saat debat Capres di 2014, Pak D bilang Indonesia uangnya ada untuk maju, tinggal kemauannya ada. Lalu saat baru jadi presiden, Pak D bilang, saya presiden yang mewarisi utang bla 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 triliunan. Ternyata sampai akhir masa jabatan utang Indonesia pecah rekor, ya, dan bahkan luar biasa, ya. Keberhasilan Jokowi membangun infrastruktur harus dibayar mahal dengan hancurnya ekonomi dan pendidikan. A sama dengan B dan B sama dengan C, N sama dengan minus X, rumus umumnya. Apakah ada peran PDIP? Karena seperti yang diakui FX yang menyatakan PDIP sengaja mencari kandidat rekayasa sebagai lawan Gibran di Solo agar Gibran mulus menjadi wali kota. Nah, ini juga pernah tuh, ya, waktu Gibran kalau nggak salah melawan petahana tukang jahit atau apa, saya lupa, ya. Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, ya. Tapi sepertinya dulu Pak GM pemilik Tempo pendukung beliau, ya. Ini penyampaian dari Tempo, ya, teman-teman, ya. Coba kita lihat komentar terbaru ini, jaringan kurang bagus, ya. Jadi itu tentu memang bagaimana kita melihat bahwa Pak Jokowi sering sekali sampai saat ini, ya, masih tetap menjadi sorotan, masih menjadi pembahasan, perbincangan dan juga perdebatan. Karena tentu kalau kita melihat bahwa bagaimana Pak Jokowi dengan segala janji kampanye, dengan segala penyampaian gitu, ya, sejak jadi wali kota, tentu soal mobil SMK lah. Lalu gubernur juga, presiden juga sempat dipromosikan, sempat diiniin, diituin dan lain-lain. Tapi sampai sekarang hasilnya bagaimana? Teman-teman jawab sendiri. Lalu kemudian bagaimana soal lapangan kerja? Dan dulu dia bilang bahwa saya diwarisi hutang sekian triliun bla bla segala macam. Tetapi sekarang malah pecah rekor bahwa hutang Indonesia sangat bengkak sekali di eranya dan diwarisi oleh Pak Prabowo, gitu, ya. Memang kita akui pembangunan infrastruktur secara masif dilakukan, tetapi ya ngapain kalau berhutang, gitu, ya, atau juga nanti rakyat yang bayar, gitu, ya. Istilah kata memaksakan pembangunan terus berjalan tanpa melihat kondisi keuangan negara. Sebetulnya bagus pembangunan infrastruktur itu, tetapi ya lihat juga, gitu, ya, kalau mungkin ke desa di perkotaan yang nggak mesti harus buat dulu jalan tol sampai sana kemari, gitu, ya.
Mungkin barangkali ya hal-hal yang penting dulu gitu ya, asalkan tidak berhutang misalnya. Kan ini akan menjadi pro dan kontra juga pada saat ini, pada saat Jokowi menjabat, soal jalan-jalan tol misalnya, yang banyak yang mengkritisi juga, ngapain bangun jalan tol kalau berhutang, kasihan rakyat menjerit. Bahkan kalau misalnya jalan tol itu nggak dibangun, orang biasanya lewat melalui jalan ya pada umumnya, ada yang jualan ini jualan itu, kan mereka masih berkesempatan untuk berdagang di sana. Tapi kalau sudah ada jalan tol misalnya, ya udah mata pencarian mereka berkurang, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi nggak tahu untuk pemasukan negara kan ya mungkin bertambah karena ya bayar juga ya masuk tol ya. Nah, kemudian 2014 digelari New Hope. Ya, New Hope. 2024 digelari No Hope. Itulah Mukidi sang pemenang nominasi The King of the Life Service ya. Sepuluh tahun Jokowi membuat Indonesia sengsara, ekonomi hancur, PHK di mana-mana, sama aja kayak perang. Hancur luluh lantak ekonomi. Momen yang diingat dalam penjabaran Jokowi. Satu, pembangunan jalan tol di Jawa semakin masif, semakin kesini biaya tolnya juga semakin mahal. Jadi kalau pakai tol kudu atur strategi keluar masuk. Pembangunan jalan di Indonesia Timur semakin masif kalau dilihat dari media. Aslinya gimana nggak tahu karena belum pernah ke Indonesia bagian timur. Pembangunan bendungan BBM naik tiba-tiba tanpa basa-basi. Harga minyak naik drastis hampir 100%. Pelemahan KPK karena perubahan undang-undang KPK. Pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang berjalan mulus padahal merugikan rakyat dan pemilik usaha. Yang ke-8, adanya model kerja P3K sehingga mengurangi jatah lowongan PNS. Yang ketiga, perubahan undang-undang oleh Paman MK dekat sebelum batas pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Merubah batas usia Capres-Cawapres sehingga anaknya Pak Jokowi bisa maju jadi Cawapres. Yang ke-10, perubahan aturan oleh MA dekat Pilgub. Merubah batas usia yang nyalon gubernur atau wakil. Mungkin biar anak bungsunya Pak Jokowi bisa nyalon di Pilgub atau Pilwagub. Sumpah ini bapak nggak punya malu banget. Lupa, tambahan 11. Kurikulum tematik Merdeka Belajar. Penilaian pakai rapot yang sistemnya tiap tahun berubah-ubah. Kasihan guru-guru tua yang harus mengejar ketinggalannya di bidang komputerisasi. 13. Adanya fake ya. Adanya fingerprint untuk absen PNS. Saya akui ini bagus untuk kedisiplinan PNS. Sampai saat ini tanggal 29 bulan 7 ya 2024 itu sih yang diingat. Terima kasih Pak Jokowi, semoga segera sadar. Momen yang gue ingat waktu Pinocchio jadi presiden, ngibul SMK, kasus rempang, nama-nama ikan, hutang, mahkamah keluarga. Ada lagi nih. Memang kita cepat terpengaruh sama calon pemimpin yang jago pencitraan. Pertama SBY saat pencalonan presiden membawakan tagline terculimi dan kita langsung jatuh hati kepada SBY. Kedua, Jokowi datang bawakan mobil SMK dan masuk gorong-gorong, kita pun terpesona karena capres dari rakyat biasa. Yang kedua ini malah tindakannya melebihi Soeharto dan Pinoksit ya. Mungkin Anda punya pendapat lain, itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.